Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sejarah yang kami hormati, di kesempatan kali ini kami akan membagikan konten tentang biografi penerus tokoh pencetak ulama-ulama kondang pada zaman ini. Dengan berbekal cengkir, beliau meneruskan estafet kepemimpinan sang pendiri sejati. Beliau adalah Syekhina wa Murabbi Rohina Kiai Haji Marzuki Dahlan, atau biasa dipanggil Mbah Kiai Juki Lirboyo. Sahabat-sahabatku sekalian, sudah tahukah sahabat seperti apakah beliau meneruskan perjuangan sang pendiri sejati sehingga membuat pondok pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur semakin berkembang kala itu? Marilah sahabat, kita simak bersama-sama kisah biografi beliau. Kediri adalah sebuah kota bekas kerajaan yang cukup prestis. Kebesarannya tak banyak yang tersisa. Hanya sungai Brantas yang masih setia mengalir membelah kota. Sungai yang luas dan hampir tak beriak itu seakan menyimpan sejarah masa silam yang gemuruh. Gemericik air diiringi desah pepohonan di tepinya. Bak simfoni indah menebur damai. Kedamaian itu terasa berhembus di Banjar Melati, sebuah dusun kecil di tepi barat Sungai Brantas. Dusun yang terletak kurang lebih 1 kilometer dari pusat kota ini. Mempunyai sejarah tersendiri di kalangan pesantren, beberapa ulama pesantren kondang di Kediri lahir di sini. Di antaranya adalah Kiai Haji Marzuki Dahlan, generasi penerus pengasuh pondok pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur dengan ilmu yang begitu dalam dan luas. Tindak tanduk yang tenang dan hidup yang bersahaja, beliau hampir tidak menunjukkan seorang yang alim alamah, walau beliau adalah cerminan kesejukan dan kedamaian lingkungan Sungai Brantas. Tempat beliau lahir dan dibesarkan, Kiai Soleh kakek Kiai Marzuki Dahlan kala mondok di sebuah pesantren di daerah sepanjang Surabaya. Bersahabat erat dengan seorang santri dari Bogor, Jawa Barat, yang kebetulan juga bernama Soleh. Lekatnya persahabatan keduanya membuahkan kesepakatan, yakni jika kelak masing-masing sudah berkeluarga, akan mengawinkan salah seorang keturunannya dengan keturunan sahabatnya. Dalam istilah Jawa disebut dengan besanan. Setelah beberapa tahun kemudian, ternyata rencana besanan itu terkabul juga. Salah seorang putra Kiai Soleh Bogor, Kiai Dahlan mengikuti jejak sang ayah mengembara di Jawa Timur untuk menuntut ilmu, dan sempat bermukim di daerah Durenan Trenggalek. Singkat cerita, lantas Kiai Soleh Banjar Melati mengambilnya sebagai menantu untuk dinikahkan dengan salah seorang putri beliau yang bernama Nyai Artima. Dari pernikahan inilah Kiai Haji Marzuki Dahlan dilahirkan sebagai putra bungsu dari 4 bersaudara. Kakak Kiai Haji Marzuki Dahlan yang pertama perempuan yang meninggal semasa kecil. Kedua, Bahrul Ulum yang setelah menunaikan ibadah haji berganti nama menjadi Kiai Haji Ihsan Dahlan. Beliau inilah yang terkenal sebagai Kiai Ihsan Jampes, pengarang kitab Sirojut Tholibin, sebuah sarah atau komentar dari kitab Minhajul Abidin, karya Imam Ghazali. Kitab tersebut mengupas tentang tasawuf. Sampai sekarang kitab itu masih populer di kalangan pesantren. Bahkan telah menjadi literatur wajib di berbagai universitas Islam di seantero dunia. Ketiga, Kiai Haji Ahmad Dasuki. Selain itu, Kiai Marzuki masih mempunyai 5 saudara seayah setelah Kiai Haji Dahlan menikah lagi dari perkawinan yang kedua ini. Lahir 3 orang putra dan 2 orang putri. Mereka adalah Kiai Baji, Kiai Muslim, Kiai Haji Mohsin yang wafat tahun 1981 Masehi di Jampes. Kemudian yang keempat Nyai Aminah, dan terakhir perempuan yang tidak diketahui namanya.
Jambes adalah sebuah nama desa yang terletak di sekitar 5 km sebelah utara kota Kediri. Di desa inilah Kiai Dahlan tinggal dan sekaligus mengembangkan pesantren. Menurut sebuah cerita, Jambes sebenarnya bukan nama asli desa tersebut. Baru setelah berdirinya pesantren Kiai Dahlan disebut Jambes yang merupakan sebuah singkatan dari Jam'iyah Pesantren. Masa kecil Kiai Haji Marzuki Dahlan tidak banyak dilewati di desa Jambes ini. Sebab ketika Nyai Artimah mengandung, sang ibu itu pulang ke Banjarmelati dan melahirkan Marzuki kecil pada tahun 1906 Masehi. Gus Juki, panggilan akrab Kiai Haji Marzuki semasa kecil, dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan yang sangat erat dengan alim ulama. Dari kecil dia sudah mendapat pengawasan dan bimbingan para kiai, terutama kakeknya sendiri, yaitu Kiai Soleh. Barulah setelah Gus Juki menginjak usia belajar, dia pindah ke Jambes atas permintaan ayahanda Kiai Haji Dahlan. Mungkin sang ayah ingin dapat mengawasi langsung putra ragilnya yang amat beliau sayangi itu. Tapi entah karena apa, ia tidak kerasan tinggal di Jambes. Beberapa saat kemudian, ia kembali ke Banjarmelati, desa kelahirannya. Tentu hal tersebut membuat Kiai Soleh, kakek yang sangat mencintai cucunya itu, lebih ketat dalam mendidik Gus Juki. Apalagi sejak kecil, ia telah menunjukkan ketekunan belajar. Himmahnya kesungguhan cukup tinggi. Tidak mengherankan bila Kiai Soleh cukup intensif mengajarnya dengan berbagai ilmu dasar agama, seperti akidah, akhlak, Al-Quran, dan lain-lain. Waktunya dari sehabis Isya sampai menjelang pagi. Semenjak kecil, sebenarnya Gus Juki sudah mondok di Lirboyo. Hal ini diketahui sebab ibunya di Banjarmelati sering ikut pengajian di desa Lirboyo. Saat itulah Marzuki kecil sering ikut ibunya ngaji ke Lirboyo, dan setiap harinya ngaji ke Jambes kepada kakeknya. Setelah Gus Juki menginjak usia remaja, oleh kakeknya dipondokkan di pesantren Lirboyo. Di sana dia berguru kepada pamannya Kiai Haji Abdul Karim, sang pendiri sejati. Pesantren Lirboyo inilah pesantren pertama yang disinggahinya. Di sini keteguhan Gus Juki kian bertambah. Sehingga dalam waktu yang tidak begitu lama, dia telah banyak memperoleh ilmu dari Kiai Haji Abdul Karim. Tapi belum puas ia menekuk ilmu di Lirboyo, ayahnya sekali lagi meminta Gus Juki pindah ke Jambes. Sebagai anak yang soleh, ia menuruti kehendak sang ayah. Namun entahlah, lagi-lagi ia tak betah lama-lama tinggal di Jambes. Tanpa sepengetahuan Kiai Haji Dahlan, ia pergi untuk berkelana menuntut ilmu, tanpa bekal sedikit pun, kecuali hanya cengkir, kencengnya pikir, atau kemauan keras. Kepergian Gus Juki ini ternyata tak begitu jauh, hanya ke Jombang. Dia nyantri di pesantren Tepu Ireng yang diasuh oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Karena tak membawa bekal apa-apa, untuk kebutuhan sehari-harinya dia hanya makan seadanya. Bahkan cukup lama Gus Juki hanya makan daun ketela kering di kebun Kiai Hasyim. Namun ia tetap tabah menjalani tampakan itu. Lama-lama Kiai Dahlan tak tega membiarkannya. Sehingga beliau menjemput putranya itu untuk diajak pulang. Namun karena keinginannya untuk mengembara begitu kuat, Gus Juki tetap tak mau pulang. Tapi memilih menyusul pamannya Kiai Asy'ari yang mondok di Mojosari Nganjuk. Tapi begitu pamannya pulang, dia juga ikut pulang padahal baru 2 bulan di sana. Setelah dari Mojosari, Gus Juki meneruskan nyantri di tempat Kiai Rosin Pendopari. Kiai Rosin tersebut juga masih ada hubungan kekerabatan, yakni paman beliau. Di Pendopari ia cukup lama, hingga berusia 20 tahun lebih. Sementara di Jambes, sang kakak Kiai Ihsan sudah dikenal sebagai alim alamah di bidang tasawuf.
Mendengarkan hal itu, Gus Juki pun pulang ke Jampes untuk memperdalam dan menggeluti dunia sufi pada sang kakak. Setelah cukup lama, kedua kakak beradik itu dikenal piawai dan ahli dalam hal tasawuf. Penguasaan ilmu tasawuf Gus Juki seperti hanya penguasaan nahwu shoroh Kiai Haji Abdul Karim yang hafal Alfiyah Ibnu Malik berikut syarahnya. Ketika menjadi gilirannya menjadi kiai di Lirboyo, beliau pernah memberikan pengajian salah satu kitab dasar tasawuf, yaitu Bidayatul Hidayah. Tanpa menggunakan teks, beliau telah hafal di luar kepala. Begitulah Gus Juki hanya berbekal cengkir. Dalam menuntut ilmu, ia menjadi alim alamah. Cobaan dan rintangan menyertai cengkir, kencenge pikir menuju kesuksesan. Sewaktu Gus Juki menuntut ilmu di perantauan, Kiai Dahlan sang ayah tercinta wafat. Namun kemangkatan ayahnya tersebut justru memompa semangatnya dalam mengarungi samudra ilmu. Menuntut ilmu adalah ibadah. Kemauan keras, tekun, riyadhah, dan mengekang hawa nafsu mutlak dibutuhkan. Gus Juki pun mempunyai kebiasaan menjalankan riyadhah. Sehabis makan, ia selalu menelaah kitab hingga berjam-jam. Kitabnya penuh dengan makna, bahkan lafaz yang paling mudah sekalipun diberi makna. Selain itu, di tengah malam saat kesunyian menyelimuti alam, Gus Juki selalu membiasakan membaca Al-Quran. Bahkan ia hampir hafal seluruh Al-Quran. Tapi karena Kiai Soleh kurang merestui orang yang menghafal Al-Quran, sebelum ilmunya dalam, usaha untuk menghafalkan itu ia urungkan. Ada lagi kebiasaan yang lain dari Gus Juki. Kebiasaan itu adalah membaca kitab Dalailul Khairat. Kitab tersebut merupakan kumpulan sholawat yang selalu dikhatamkannya 3 kali sehari semalam. Gus Juki ketika masih belajar juga suka berziarah ke makam-makam aulia, berpindah dari satu makam ke makam yang lain untuk tabarukan, ala berkah, ataupun belajar. Dikisahkan ketika tengah belajar di makam kakek buyutnya, yaitu Kiai Zainal Abidin di Banjarmelati, beliau tertidur karena sangat mengantuk. Anehnya, ia sempat bermimpi ditemui oleh sang kakek. Dia diberi pelajaran tasrifan. Mimpi yang menakjubkan seperti itu membuat Gus Juki semakin rajin berziarah ke makam Mbah Zainal. Pada kesempatan lain, dia ditemui lagi dan dipesani untuk tetap berguru di Lirboyo. Sebab kelak Gus Jukilah yang akan meneruskan kepemimpinan di Lirboyo. Kebiasaan berziarah itu masih tetap dilakukan Gus Juki walau telah menjadi kiai pemangku pesantren. Hanya dengan naik sepeda pancal, beliau sering ke makam Banjarmelati, Jampes, Sotono, Landean, dan lain-lain. Satu hal yang pasti, bila berziarah ke suatu tempat, beliau tidak mau mampir ke tempat yang lain, walau banyak yang memintanya untuk sekedar disinggahi. Setangkai padi adalah berlambang orang yang berilmu. Semakin bertambah, makin merunduk. Semakin alim, semakin tawadhu. Begitulah Gus Juki. Setelah berguru di berbagai pesantren seperti Lirboyo, Jampes, Tebu Ireng, Mojosari, dan Bendopari, tidak sedikit pun beliau menampakkan kealimannya. Bahkan saking tawadhu'nya beliau, banyak yang menyaksikan kekiaiannya. Namun, Kiai Haji Abdul Karim tidak sedikit pun meragukannya. Beliau melihat Gus Juki telah cukup alim dan pantas duduk sebagai seorang kiai. Hanya karena tawadhu' dan keikhlasannya lah Gus Juki tampak biasa-biasa saja. Justru sifat seperti itulah yang lama-lama membuat Kiai Haji Abdul Karim menaruh hati. Beliau menjadikannya sebagai menantu dengan dijodohkan dengan putri beliau yang keempat, yang bernama Maryam, pada tahun 1936 Masehi. Beliau kemudian mempersunting putri Kiai Haji Abdul Karim yang masih saudara misan sendiri. Menjadi nyatalah isyarat yang didapat Kiai Haji Marzuki
saat berziarah di makam Kiai Zainal Abidin dulu, bahwa beliau kelak akan menjadi kiai di Lirboyo. Sebab setelah meninggalnya Kiai Haji Abdul Karim, sang pendiri sejati, beliaulah yang kemudian menggantikan sebagai pengasuh pesantren Lirboyo. Walaupun telah menjadi kiai pengasuh pesantren, ketekunan belajar Kiai Marzuki tidak pernah lekang. Menurut sebuah riwayat, saat menikah dengan Nyai Maryam, beliau dijanji oleh Kiai Haji Abdul Karim agar tetap mengaji paling tidak selama 30 tahun. Jadi meskipun sudah berkeluarga, beliau masih menyempatkan mengaji ke sana kemari. Sahabat-sahabat sejarah rahimakumullah, begitu tekunnya beliau sampai-sampai beliau tidak mengetahui kelahiran sang putri pertama. Baru pada 3 hari kemudian beliau mengetahuinya dan memberinya nama Ruqoyah. Di antara putri-putri beliau yang jumlahnya ada 9, yang pertama adalah Nyai Hajah Siti Ruqoyah yang menikah dengan Kiai Haji Ridwan. Yang kedua, Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki yang menikah dengan Kiai Hajah Ad-Diniyah atau Hajah Khotijah. Yang ketiga, Nyai Hajah Salimah yang menikah dengan Kiai Haji Muhammad Toha Khozin. Yang keempat, Nyai Hajah Muslihah yang menikah dengan Kiai Haji Abdul Aziz Mansur, pengasuh pondok pesantren Pacul Goang, Jombang. Yang kelima, Nyai Hajah Husnul Khotimah yang menikah dengan Kiai Haji Muhammad Maftuh Biri, pengasuh pondok pesantren Murattilil Quran Lirboyo. Yang keenam, Kiai Haji Muhammad Thohir yang menikah dengan Nyai Hajah Nikmatur Rahmah. Yang ketujuh, Nyai Hajah Malihah yang menikah dengan Kiai Haji Muhammad Maheang Toha, pengasuh pondok pesantren Darussalam Lirboyo. Yang kedelapan, Kiai Haji Bahrul Ulum yang menikah dengan Nyai Hajah Maksumah Toha. Yang kesembilan, Muhammad Ahlis atau Mbah Akhlis. Namun sayang sekali, keluarga Kiai Marzuki yang berbahagia dan penuh berkah itu terus kehilangan sang ibunda tercinta. Nyai Maryam wafat pada tahun 1961 Masehi. Kala itu si bungsu masih berusia 2,5 tahun. Tentu kedukaan dan kesepian serasa menghapus keceriaan. Namun tidak lama kemudian kesepian itu perlahan-lahan mulai hilang dan sirna setelah beliau menyunting lagi putri Kiai Haji Abdul Karim, yaitu Nyai Komariah. Beliau tak lain adalah adik bungsunya Maryam. Dari perkawinan yang kedua ini, beliau dianugerahi seorang putra yang bernama Hashim, yang tidak berumur panjang. Pelaku tasawuf yang telah mencapai puncak sering hanyut di alam rohani, menjauhkan diri dari dunia lahiriah, dan mengekang nafsu kebendaan. Kiai Marzuki Dahlan yang terkenal piawai dalam ilmu tasawuf telah memberikan contoh mulia. Beliau selalu menjalankan pola hidup sederhana, jauh dari kemewahan. Bahkan sampai banyak yang merasa iba melihat kesederhanaan beliau. Meskipun beliau telah menjadi kiai pengasuh pesantren, kemana-mana tetap menaiki sepeda pancal. Itu pun tidak bagus, bahkan bisa disebut lawala, karena onderdilnya tidak komplit lagi. Dan tentu tidak begitu berharga. Kendaraan paling mewah beliau hanyalah dokar yang sederhana. Walau sebenarnya beliau mampu memiliki yang lebih dari itu. Dalam hal berpakaian, Kiai Marzuki juga amat sederhana. Kopiah yang robek dan penuh jahitan sana-sini masih beliau kenakan. Bahkan beliau tidak suka mengenakan baju yang tampak baru. Dikisahkan ada kejadian yang cukup menggelikan. Ibu Nyai ingin sekali melihat sang suami berpakaian sedikit necis atau rapi. Tanpa sepengetahuan beliau, baju piyama yang sudah lusuh karena sering beliau pakai diam-diam dibawa ke tukang pinatu. Tapi sungguh di luar dugaan, baju yang sudah rapi itu malah beliau hujan-hujankan lebih dulu. Baru kemudian beliau pakai. Mungkin bagi Kiai Marzuki, baju setrikaan itu cukup mewah.
Cukup aneh pula jika beliau mendapat sesuatu yang kelihatan baik dan mewah, serta-merta dibuatnya tidak berharga. Suatu saat pernah ada seorang memberikan kain bahan jas yang cukup halus kepada beliau. Namun kain yang tentu amat mahal itu malah beliau bikin celana kolor. Tidak hanya dalam hal berpakaian, Kyai Marzuki menghindari kemewahan. Rumah kediaman beliau pun cukup sederhana, hanya berdinding gedek, anyaman bambu. Dinding gedek itu baru diganti tembok sekitar tahun 1942 Masehi. Bahkan ruang tamunya yang hanya berisi meja dan kursi kayu panjang seperti terlantarkan begitu saja. Para santri yang mengaji di situ pun enggan menempatinya. Di pesantren, menguji seorang kiai tentu tidak lumrah. Walau dalam hal keilmuan seorang murid bisa saja beradu pendapat dengan gurunya, akan tetapi bila bermaksud menguji atau ngetes berarti sudah melampaui batas kesopanan. Hal seperti itu pernah dialami oleh Kyai Marzuki Dahlan. Beberapa saat setelah memegang amanat menjadi pengasuh pondok pesantren Lirboyo, sebenarnya itu bukan sebuah ujian tapi permintaan. Namun karena sedikit memaksa, terkesan menjadi semacam ujian bagi beliau. Kejadian tersebut berawal dari kebiasaan Kyai Marzuki Dahlan yang jarang menampakkan kemahiran membaca kitab. Dalam membaca kitab pun beliau masih tampak lugu. Bahkan jika kitab yang beliau baca bukan bidang yang dikuasainya, seringkali muncul komentar miring. Bahkan ada yang bilang ora penak. Sampai pernah ada seorang kiai di Kediri yang sinis dan ragu mengaji kepada beliau. Keraguan itu pun pada gilirannya berkembang pula di kalangan santri senior dan pengurus pondok. Maka pada tahun 1957 Masehi, tercetus sebuah kesepakatan bahwa semua pengurus memohon dengan sangat agar dalam tahun itu Kyai Marzuki berkenan membaca kitab Ihya Ulumuddin. Kalau tidak, konon semua pengurus akan pindah ke pondok lain yang menggelar pengajian kitab tersebut. Permohonan memaksa itu sepertinya juga ingin menguji kedalaman ilmu beliau. Meskipun cukup menguasai kitab tersebut, beliau masih mengelak. Malah dengan nada merendah beliau mengatakan, "Ngesuk wae sing maca ben Idris. Besok saja yang membaca biar Idris." Padahal Idris yang dimaksud adalah putra kedua beliau yang masih kecil. Namun atas desakan lurah pondok yaitu Ghazali dari Tegalrejo Nganjuk, akhirnya beliau bersedia juga untuk membaca kitab yang cukup besar tersebut. Tepatnya pada hari Jumat tanggal 25 Januari tahun 1957 Masehi, beliau memulai pengajian kitab Ihya Ulumuddin, karya monumental Al-Ghazali itu. Tentu banyak santri dan pengurus yang kagum, sebab hampir tanpa persiapan sedikit pun ia berani menggelar pengajian kitab yang berjilid-jilid itu. Waktu itu bahkan banyak kiai di sekitar Kediri yang mengikuti. Tak ketinggalan juga kiai yang pernah meragukan kemampuan beliau dulu. Yang paling membuat geleng-geleng, Kyai Marzuki membaca kitab yang baru dari toko. Tentu saja masih kocong tanpa makna. Bahkan beliau mengaji sambil membawa silet untuk memudahkan membuka lembaran-lembaran kitab yang kadang masih melekat atau belum terpotong. Selama 3,5 tahun pengajian Ihya Ulumuddin yang beliau sampaikan 2 jam sehari itu khatam dengan sempurna. Kehebatan Kyai Marzuki terbukti sudah. Para santri lantas mengadakan syukuran menyambut khataman dengan meriah. Saking gembiranya mereka mengundang bioskop layar tancap. Sehingga membuat salah seorang kiai di Jamsaren
yaitu Kiai Sair Brang. Semua itu ditanggapi oleh Kiai Marzuki dengan bijak. Tidak ada yang dipersalahkan. Hanya saja seusai pertunjukan layar tancap, semua santri diminta untuk melakukan tobat. Pribadi yang zuhud dan memiliki tingkat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Kiai Marzuki Dahlan. Semakin sepuh, semakin jauh menitih tangga kerohanian. Beliau bahkan mampu mencapai derajat mukasyafah, menyikap tirai dan menyaksikan nur ilahi. Oleh Imam Al-Ghazali, keadaan seperti itu disebut sebagai ma'rifat. Dalam istilah Jawa disebut ilmu kasuyatan. Kema'rifatan Kiai Marzuki Dahlan pernah dirasakan oleh Kiai Haji Ghazali Nganjuk sewaktu masih menjadi santri. Saat itu sekitar tahun 1960-an, suhu politik di Indonesia sedang menghangat. Kiai Haji Ghazali sempat meminta pendapat Kiai Haji Marzuki tentang tokoh pemimpin nasional yang walau muslim diisukan sebagai pendukung kelompok kiri. Dengan tegas beliau menyatakan bahwa tokoh tersebut PKI. Kui PKI, delengen batu elek, ono gambare palu arit. Orang itu PKI, itu lihatlah dahinya, ada gambar palu arit, kata beliau. Tentu saja hal itu membuat Kiai Haji Ghazali terperangah mendengar jawaban tersebut. Sebab sang tokoh juga menjadi idola nomor 1 di kalangan umat Islam. Namun Kiai Marzuki Dahlan mempunyai alasan yang cukup kuat. Dengan mata hati beliau mampu melihat lambang palu arit di jidat sang tokoh. Kiai Haji Ghazali pun akhirnya maklum. Sesudah Orde Lama tumbang, sang tokoh menjadi tersangka terlibat PKI. Organisasi itu kemudian terlarang di Indonesia tercinta ini. Pernah juga karomah Kiai Marzuki Dahlan terlihat pada suatu lebaran. Ketika itu ada seorang santri dari Tulungagung yang juga putra orang terpandang sowan kepada beliau. Namun dia juga beliau nasihati dengan halus agar jangan menyakiti hati kedua orang tuanya, khususnya ibunya. Karena hal itu pertanda ilmu yang tidak bermanfaat. Gus, wonten napa sebabe sampean kok ajeng gegerean lan nyiri atine tiyang sepah wonten dalem. Khususipun simbok piyambak. Niku pertanda ilmu sampean saking mriki mboten manfaat lho Gus. Lan sampean wantun kali ibu niku dimareni mawon. Tutur beliau. Pitutur beliau yang lembut dengan bahasa kromo inggil itu membuat santri tersebut tersentak dan tidak habis pikir. Mengapa beliau bisa mengetahui ketidakpatuhannya kepada orang tuanya? Padahal itu baru terjadi sore hari sebelumnya. Dia pun akhirnya maklum bahwa beliau bukan orang biasa yang tahu apa yang ada di depan mata. Nasihat beliau yang membuatnya tidak berkutik itu diterimanya dengan lapang dada. Bukan hanya itu, apabila beliau bertutur kata atau paring dawuh, sering kata-kata itu membawa petuah. Contohnya ketika Kiai Ghazali telah menjadi alumni, suatu saat bersilaturahim ke Lirboyo. Kiai Ghazali sekaligus ingin mengantarkan tetangganya yang hendak menunaikan ibadah haji untuk sowan memohon restu kepada beliau. Sedangkan Kiai Ghazali sendiri waktu itu belum ada niat berangkat haji, sebab belum ada bekal. Sewaktu ditanya beliau kapan punya rencana berangkat, Kiai Ghazali menjawab, tahun depan. Tapi Kiai Marzuki malah menegaskan bahwa tahun ini pun Kiai Ghazali bisa berangkat, apalagi tahun depan. Janjane tahun iki kowe iso lolek, apa maneh tahun ngarep, ujar beliau Kiai Haji Marzuki Dahlan. Namun saat itu Kiai Ghazali tetap belum berencana untuk berangkat haji, sebab memang benar-benar belum ada bekal di tangan.
Setahun kemudian Kiai Ghazali mendapat rezeki yang cukup untuk berangkat haji. Dan itu diakui beliau sebagai berkah dari dawuh Kiai Marzuki yang sudah mencapai derajat wali itu. Pada tahun 1973 Masehi, Kiai Marzuki menunaikan ibadah haji. 2 tahun setelah melakukan perjalanan ke Tanah Suci itu, kondisi kesehatan beliau sering terganggu. Usia beliau memang beranjak sepuh, sementara tugas mulia sebagai pengasuh pesantren yang kian hari kian berkembang pesat itu cukup menyita waktu, tenaga, dan pikiran. Saat itu tidak kurang dari 2.500 santri yang tengah mengais butir-butir mutiara ilmu di hadapan beliau. Keletihan mengabdi pada agama, khususnya dunia pendidikan pesantren, lambat laun terasa membengkas pada beliau. Pada suatu hari, di hari Rabu di bulan Syawal, menjelang akhir tahun 1975 Masehi, beliau jatuh sakit. Suasana ceria selepas lebaran itu tiba-tiba berubah menjadi hening dan sendu. Kabar beliau gerah yang tampak parah itu segera tersebar kepada santri. Sampai memasuki minggu kedua di bulan November tahun itu, sakit beliau semakin mengkhawatirkan. Dan akhirnya atas kesepakatan ahli bait, beliau dibawa ke rumah sakit Bayangkara Kediri. Sepekan menjalani opnam, kondisi beliau tidak kunjung membaik. Bahkan harapan untuk sembuh pun kian menipis. Usia beliau memang sudah lanjut hampir 70 tahun. Karena itu, pada hari ke-6 di rumah sakit, pihak keluarga ingin membawa beliau pulang. Mungkin jika memang sudah saatnya, beliau hendak dipanggil Yang Maha Kuasa, biarlah beliau pergi menghadap kehadiratnya dengan tenang di tengah-tengah keluarga dan para santri. Dokter yang merawat beliau pun juga tidak keberatan bila beliau dibawa pulang. Tepatnya pada Senin tanggal 17 November pukul 20.30 WIB. Beliau sudah dipindahkan ke rumah kediaman di Lirboyo. Malam itu juga seluruh keluarga berkumpul menunggu beliau yang semakin kritis. Sementara itu, para santri tidak henti-hentinya melantunkan ayat-ayat suci dan berdoa untuk beliau hampir semalaman suntuk. Keesokan paginya, hari Selasa tanggal 24 Dzulqa'dah atau 18 November tahun 1975, rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggariskan ketentuan atas beliau. Di pagi yang cerah itu, dengan husnul khotimah, beliau dipanggil ke hadirat ilahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cerah pagi itu seakan turut mengiringi kepergian beliau ke kediaman yang abadi. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mendung kedukaan segera menggumpal, gerimis tangis juga mulai membasahi Lirboyo. Namun beberapa saat kemudian, keheningan itu mulai sirna. Tatkala para tamu yang melayat mulai berdatangan dari berbagai penjuru, berita kemangkatan beliau begitu cepat tersebar. Masyarakat yang bertakziah semakin siang semakin membeludak. Saking banyaknya pelayat, jenazah Kiai Haji Marzuki Dahlan disemayamkan di masjid. Jamaah sholat jenazah dilakukan bergantian dan berulang-ulang. Karena kapasitas masjid yang tidak mencukupi, pemakaman pun baru dapat dilaksanakan pada pukul 14.00 WIB. Setelah jenazah dibawa lagi ke kediaman beliau untuk memberikan kesempatan terakhir kepada keluarga, menghanturkan penghormatan. Jenazah diusung ke tempat pemakaman oleh ahli bait dan beberapa santri dengan tanpa keranda. Kemudian di pesarean telah siap menanti Kiai Haji Mansur, Pacul Goang Jombang, didampingi dua putranya Agus Anwar Mansur
dan Agus Aziz Mansur, serta keponakan beliau, Agus Ahmad Hafid. Merekalah yang meletakkan jenazah Kiai Haji Marzuki Dahlan di tempat peristirahatan terakhir, yaitu makam keluarga di belakang Masjid Lirboyo. Seusai pemakaman, Kiai Haji Mahrus Ali membacakan talqin untuk beliau. Kesunyian sungguh terasa waktu itu. Kepergian Kiai Haji Marzuki Dahlan terasa begitu cepat. Sebelum wafat, beliau menyampaikan 3 nasihat yang diwasiatkan kepada keluarga, pengurus, dewan guru, dan seluruh santri untuk tetap dijunjung tinggi dan diugemi. 3 wasiat beliau yang pertama adalah semua tata tertib dan peraturan pondok pesantren hendaknya ditegakkan dan dipatuhi dan jangan sekali-kali diubah. Yang kedua, semua santri harus tetap tekun belajar dan mempertinggi himmah, karena demikian itu berarti sadar dan mau menghidupkan budaya belajar arah pondok pesantren. Yang ketiga, beliau amat keberatan jika ada santri yang mengalami musibah atau cobaan hidup, lantas mengubah keikhlasan niat menuntut ilmu, bimbang, atau bahkan berbelok menjadi keduniawian. Sahabat-sahabatku sekalian, wasiat ini jelas mencerminkan bahwa sosok almarhum Kiai Haji Marzuki Dahlan selalu mencurahkan segalanya untuk pesantren dan para santri. Beliau salah seorang ulama yang sedikit bicara dan banyak kerja. Sampai akhir hayat, beliau tampil dengan penuh kesederhanaan. Riwayat singkat almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Marzuki Dahlan ini jelas tidak bisa banyak mengungkap perjalanan hidup beliau. Kita berharap dari serba sederhana ini kita mendapatkan berkah dan hikmah dari beliau dengan limpahan rahmat. Amin amin ya rabbal alamin. Dari lubuk hati yang paling dalam, doa-doa kita panjatkan teruntuk Kiai Haji Marzuki Dahlan. Kepada beliau lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi biografi Kiai Haji Marzuki Dahlan. Generasi penerus kedua pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Kurang lebihnya dari kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga konten-konten yang kami sajikan memberikan keberkahan bagi kita semua. Ila liqa, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.